Baik. Saya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatuhan, para ibu bapak yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini, ya hari Senin, kita bisa kembali untuk sama-sama meluangkan waktu guna mengkaji Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, dan juga tentunya kita mengambil ilmu yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini adalah sumber ilmu dan salah satu bentuk wujud ilmu Allah yang diturunkan ke bumi ini. Oleh karena itu maka kita sebagai seorang muslim selain mengimani, selain juga membaca, adalah ada kewajiban mempelajari, mentadaburi dan mengamalkannya. Semoga wasilah kita mempelajari Al-Qur'an, Allah turunkan keberkahan untuk kita, Allah berikan ridhonya untuk kita, dan kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan hari ini ngaji terjemah Quran metode Safina dan juga kaidah bahasa Arabnya, yaitu surah Ali Imran ayat 68 dan 69. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 67 udah ya Ustaz? Fahma. 67 Oh udah. iya, dari 67, 68. 67 dan 8. Ya, 67 dan 68. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Baik, terjemahnya hanya satu, materi pokoknya yaitu aula. Aula hanya satu yang dicetak merah. Aula artinya paling dekat. Aula artinya paling dekat. Ya, aula artinya paling dekat. Dari kata wala, wali. Wali itu dekat. Hanya orang yang dekat dengan Allah itu wali. Jadi wali itu orang yang dekat dengan Allah. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia disambungkan ada wali siswa. Artinya hubungannya dekat dengan siswa. Wali santri, yaitu orang tuanya yang dimaksud. Ada kata kedekatan emosional, kedekatan nasab, ya, kedekatan hubungan. Nah, aula artinya adalah orang yang paling dekat atau yang paling dekat. Aula, paling dekat. Isim itu Ustaz ya? Betul, isimnya isim tafdil namanya. Ya, isimnya isim tafdil. Waliyun aula. Aula aulia. Aulia orang-orang yang dekat. Aula paling dekat, tapi bentuknya tunggal. Aula paling dekat. Kayak akbar gitu ya, paling besar. Kenapa? Seperti akbar gitu ya, paling besar. Ya, kabirun besar, akbar lebih besar atau paling besar. Gitu. Sogirun kecil, asghar paling kecil atau lebih kecil. Baik, kita akan uraikan secara keseluruhan. Aulia gimana Ustaz? Aulia. Kalau Bentar. aulia, Aulia itu para kekasih, orang-orang yang dekat dalam bentuk jamak. ulil amri, Dalam bentuk, aulia. ya, ya. Al-uli beda lagi itu. Ya, ulil amri beda lagi. Sebentar.
Yang tadi isim apa namanya Pak Ustadz? Aula itu Pak Ustadz? Isim tafdil. Apa? Isim tafdil. Tafdil artinya melebihkan. Taktil. Tafdil. Tafdil kalau bahasa Arab ta, dod, ta, fa, dod, ya dan Oh, lam. tabdil. Tabdil. Ya, tafdil. Pakai bo. Iya. Tabdil. Dia kata fadola, artinya lebih, melebihkan. Tafdil, melebihkan. Kalau dalam disebutnya degree of comparison, tingkat perbandingan itu. Ada komparatif, ada superlatif dan seterusnya. Jadi bahasa Arabnya isim tafdil. Baik, kita akan uraikan secara keseluruhan. Ma tidaklah, kana adalah Ibrahimu Ibrahim. Yahudiyan seorang Yahudi. Wala dan tidak pula Nasraniyan seorang Nasrani. Wa dan lakin api karena dia Ibrahim hanifan seorang yang lurus, musliman yang berserah diri atau muslim. Wa dan ma tidaklah karena dia Ibrahim min dari al-musyrikin, orang-orang yang menyekutukan. Inna sesungguhnya aula yang paling dekat anna si manusia bi dengan Ibrahim la sungguh alladzina orang-orang yang ittaba'uhu mereka mengikuti Ibrahim, mereka mengikuti millah Ibrahim. Wa dan hadzan nabiyyu, nabi ini maksudnya Rasulullah Muhammad SAW, hadan nabiyyu, nabi ini Rasulullah Muhammad. Wa dan alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman. Wa dan Allah waliyun pelindung al-mu'minina orang-orang beriman. Ya, pelindung orang-orang yang beriman. Kita ulang, ma tidaklah karena adalah Ibrahim Yahudiyan seorang Yahudi, wala dan tidak pula Nasraniyan seorang Nasrani, walakin dan akan tetapi karena dia Ibrahim hanifan seorang yang lurus, musliman yang berserah diri, wama dan tidaklah dia Ibrahim min dari al-musyrikin orang-orang musyrik. Inna sungguhnya aula paling dekat anna si manusia bi Ibrahim dengan Ibrahim la sungguh alladzina orang-orang yang ittaba'uhu mereka mengikutinya. Wa dan nabiyyu dan nabi ini Rasulullah Muhammad walladzina dan orang-orang yang amanu mereka telah beriman. Wallahu dan Allah waliyun pelindung al-mu'minin orang-orang beriman. Silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Maka Ibrahim tidaklah Ibrahim Nabi Ibrahim Yahudi seorang Yahudi wala Nasrani dan Nasrani tidak pula seorang Nasrani. Walakin akan tetapi karena dia adalah orang yang lurus, musliman, tunduk dan patuh, wa makana dan tidak juga Ibrahim itu minal musyrikin dari orang yang musyrik. Inna aula sesungguhnya paling dekat Anas pada manusia bi Ibrahim dengan Ibrahim lilladzina taba'u sungguh orang-orang yang mengikutinya wahada dan ini an-nabiyyu Nabi Muhammad waladina dan orang-orang yang beriman. Wallahu dan Allah waliyu pelindung al-mu'minin bagi orang-orang mukmin. Baik, alhamdulillah. Kita akan bagi menjadi dua untuk baca individunya ayat 67 dan 68. Silakan diawali Pak Mazhar, silakan Pak. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka Ibrahimu dan tidaklah karena adalah Ibrahim Yahudian seorang Nasrani wala Nasraniyan dan tidak pula seorang Nasrani
Walakin akan tetapi karena adalah hanifam, orang yang lurus, musliman, orang yang tunduk, wa makana dan tidaklah karena adalah Ibrahim minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Baik, Pak Tahir silakan Pak. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Inna aula, sesungguhnya yang paling dekat, annasi manusia, bi Ibrahim, dengan Ibrahim, lalladzina, sungguh orang-orang yang ittabi'uhu, mereka mengikutinya, wahadan nabiyyu, dan nabi ini, walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, wallahu, dan Allah, waliyu, pelindung, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Baik, alhamdulillah. Pak Imran silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma, tidaklah karena adalah Ibrahim Yahudiyan, seorang Yahudi, wa dan la tidak Nasroniyan, Nasrani, wa dan la lakin akan tetapi karena adalah Hanifan, orang yang lurus, musliman, berserah diri, wa dan ma tidak karena adalah min dari al-musyrikina, orang-orang musyrik. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Awan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya Allah yang paling dekat, Anas, manusia, bi Ibrahim, dengan Ibrahim, lalladzina, sungguh orang-orang yang ittaba'u, yang mengikutinya, wa dan haza ini an-nabiyyu, nabi, walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, wallahu, dan Allah, waliyu, melindungi al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Baik, alhamdulillah. Pak Afrial silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana, tidaklah adalah Ibrahim Yahudi, seorang Yahudi, dan wala Nasraniya, seorang Nasrani, walakin kana, akan tetapi adalah hanifan, orang-orang lurus, musliman, dan berserah diri, orang yang berserah diri, wa makana, dan tidaklah dia dari orang minal musyrikin, dari orang yang musyrik. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Budi. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Inna, sesungguhnya aula, yang paling dekat, annasi manusia, bi Ibrahim, dengan Ibrahim, lalladzina, sungguh ia orang-orang yang ittaba'uhu, beritba kepada Ibrahim, wahada, dan dia adalah an-nabiyyu, nabi ini, walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, wallahu, dan Allah, waliyu, pelindung, al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Harti, silakan Ibu. Suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma, tidaklah karena adalah Ibrahim Yahudian, seorang Yahudi, wala, dan tidaklah Nasronian, seorang Nasoro, walakin, dan akan tetapi, karena adalah hanifan, orang yang lurus, musliman, orang yang berserah diri, wa dan ma, tidaklah karena dia adalah min, dari al-musyrikin, orang-orang yang musyrik. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ella silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, sesungguhnya Allah yang paling dekat, annasi, manusia, bi Ibrahim, dengan Ibrahim, lalladzina, adalah orang yang ittabi'uhu, yang mengikutinya,
Wahada dan itu an-nabiyyu nabi waladina dan orang-orang yang amanu mereka beriman. Wallahu dan Allah waliyu pelindung al-mu'minina orang-orang yang beriman. Baik, alhamdulillah. Dengan demikian sudah Ustaz, kita bacakan doa terjemahnya. Ustaz. Mohon doanya. Gimana Ibu? Ibu Ai sedang dirawat di Tasik, ini sakit ke Tasik, terus beliau sakit di sana. Oke, baik. Nanti setelah kita di akhir, ya di sesi akhir kita doakan sama-sama Bu Ai. Tadi juga dia japri ke saya mohon izin untuk tidak ikut ngaji dan mohon doanya. Insya Allah kita sama-sama doakan. Insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan terkait dengan kaidah bahasa Arabnya tentang fi'il. Ya, di bab ini fokus fi'il madhi, mudhari dan juga amr. Nanti saya fotokan, Pak. Ini saya buku lama, saya buku dari pesantren karena ketumpuk-tumpuk. Saya baru buka lagi secara lagi ini yang karya Hasan ini, tasrif lengkap. Jadi apa kita akan jelaskan dan mungkin nanti setelah selesai ngaji ini saya fotokan di grup supaya jadi bahan untuk kita baca ya kajian ya yang bagian pokok foto yang bagian pokoknya yang menjadi bagan kan saya fotokan dikirim di grup. Jadi dalam ilmu tasrif itu ada fiil secara jumlah hurufnya itu dibagi dua, ada fiil sulasi dan fiil rubai. Yaitu secara jumlah huruf yaitu dibagi dua, ada sulasi dan ada rubai. Sulasi itu adalah fiil yang dia terdiri dari 3 huruf dasar. Ya, 3 huruf dasar. Rubai adalah fiil yang dia terdiri dari 4 huruf dasar. Jadi kalau sulasi dari kata salah satun 3, rubai dari kata arba'atun 4. Nah, kemudian sulasi pun dibagi dua, ada yang mujarrad yang tetap 3 huruf dan ada yang mazid yang dia ada penambahan lebih dari 3. Tambahannya bisa 1, bisa 2 dan bisa 3. Sehingga sulasi mazid itu maksimal 6 huruf dan minimal 4 huruf. Sulasi mazid. Rubai juga sama, rubai juga ada mujarrad yang tetap 4 huruf, ada yang mazid tambahan 1 huruf atau bahkan 2 huruf. Nah, saya ingin bahas bahwa sulasi mujarrad itu bukan hanya dari yang 6 bab yang kita kenal, karena itu adalah sahih. Jadi dalam pembagiannya baik sulasi mujarrad maupun sulasi mazid itu ada sebetulnya ada 6 istilah, ada 6 istilah fiil. Jadi saya sampaikan ada 6 istilah fiil, ya 7 sebetulnya dengan yang pokoknya. Yang pertama fiil sahih, ya fiil sahih yang 6 bab itu yaitu batu kali mana bisa sendiri turun. Fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ilu fa'ila yaf'ilu ya fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ulu. Jadi yang 6 itu sulasi mujarrad yang dia murni yang sahih itu. Artinya tidak ada huruf ilatnya. Contohnya ada doroba, ada nasoro, ada mana hamida, syarufa dan yang lain-lainnya itu adalah yang dia sahih. Artinya tidak ada satupun huruf dari yang 3 itu huruf ilat. Huruf ilat itu disebutnya kalau dalam ilmu tajwid huruf tabi'i, alif, waw, ya. Nah, jadi itu yang sahih selama ini kita kenal itu namanya fi'il sahih. Ya, secara komposisi hurufnya. Adapun yang kedua namanya mudha'af. Nah, fotokan di akhir. Mudha'af itu double. Jadi kalau ada yang bertasydid ya, contohnya farro. Farro itu artinya lari. Farro-nya ditasydidkan. Jadi kalau yang mudha'af itu asalnya dia double. Farro itu asalnya faroro. Jadi ro-nya double. Kemudian rodda, menolak asalnya rodada. Jadi karena memang pengucapannya agak susah, kagok begitu, maka disimpelkan, ditadhaif, didobelkan. Makanya jadi ada tasydidnya. Jadinya farroro jadi farro, roda jadi rodda, disimpelkan. Itu namanya mudha'af. Itu namanya kategori komposisi mudha'af. Yang ketiga ada namanya misal. Misal itu adalah jenis fiil yang
huruf ilatnya di awal. Huruf ilatnya di awal. Contoh wasaba. Ada huruf ilat wawu di awal. Wasaba. Ya, wasaba. Ada lagi wadoa. Artinya wadoa meletakkan. Wadoa. Wawunya di awal. Itu namanya jenis disebut dengan fi'il misal. Warisa, mewarisi, mewariskan, warisa. Itu wa-nya di awal. Jadi baik itu wa ataupun ya di awal, berarti dia termasuk adalah fi'il kategori misal. Kemudian ajwab. Ajwab itu huruf ilatnya di tengah-tengah pada ain fi'ilnya. Contoh kola. Kola. Jadi situ ada alif di antara qaf dan lam, itu ada alif. Itu namanya dia kategori ajwab. Ya. Kemudian ada terakhir naqis. Naqis itu kalau huruf ilatnya di belakang. Contoh da'a. Kemudian ada alif lazimah. Roma ada alif lazimah juga. Khosya itu ada ya di belakang. Itu namanya kategori huruf naqis. Kemudian ada lagi lafif. Lafif itu huruf ilatnya dua berurutan pada ain fi'il dan lam fi'il. Jadi dua huruf ilat berurutan. Contoh rawiya. Itu urutan seperti itu. Yang akhir, yang ketujuh adalah multawi. Multawi itu huruf ilatnya awal dan akhir. Contoh waqo, contoh walia. Itu jadi diapit ya. Awal akhir itu huruf ilat, itu disebut dengan multawi. Nah, huruf-huruf ini nanti kita akan kembangkan karena kita pelajaran juz 4. Ya, kita masuk ke juz 4, artinya kita butuh referensi yang lebih banyak dan juga materi yang ditambahkan. Jadi selama ini kita mengenal hanya fi'il sahih, ya. Kemudian ada fi'il mu'tal. Secara umum begitu kan. Ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Nah, mu'tal pun dibagi, ya, mu'tal pun dibagi menjadi 5 bahagian. Jadi fi'il mu'tal itu dibagi menjadi 5 bahagian. Jadi ada 5 cabang dari fi'il yang mu'tal itu. Ada mu'tal awal yang disebut dengan misal, ada mu'tal tengah yang disebut dengan ajwab, ada mu'tal akhir yang disebut dengan naqis, ada mu'tal 2 di akhir yang disebut dengan lafif, ada mu'tal awal akhir yang disebut dengan multawi. Nah, itu jadi kita akan kembangkan itu dan insya Allah nanti dipotongkan, paling tidak bisa dibaca diulang-ulang sebagai gambaran untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, sekarang kita ke ayat yang kita baca 67 dan juga 68. Di sini ada kana, ini fi'il madhi, dan uniknya fi'il madhi kana ini dia tidak lengkap bisa ditasrif sampai dengan 91 atau 92. Dia hanya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya. Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya. Jadi itu yang lengkapnya di situ. Kemudian ada lagi di sini isim yang mushtaq. Ya, isim yang mushtaq itu contohnya hanifan. Hanifan itu dari fi'il madhi hanafa atau hanifa. Kemudian musliman dari kata salima, ya. Kemudian ada musyrikin dari kata syaraka. Jadi itu ada fi'il-fi'il yang dia mushtaq. Isim-isim yang mushtaq dari fi'il madhinya. Kemudian mushtaq yang ayat berikut. Mushtaq itu artinya yang berasal dari kata kerja ya, Ustaz? Betul, yang isim yang berasal dari ada kata kerjanya. Kemudian baik, berikutnya adalah ada ittaba'u. Nah, ittaba'u ini sulasi mazid karena tambahan hamzah. Asalnya huruf taba'a. Asalnya adalah taba'a. Kemudian ditambah dengan hamzah jadi ittaba'a. Wajannya ifta'ala. Wazannya ifta'ala jadi ittaba'a. Nah, ini ittaba'u itu bentuk ketiga. Jadi kalau misalkan kita sulasi mujarodnya taba'a, taba'a, taba'u. Tapi kalau misalkan ada hamzah ittaba'a, ittaba'a, ittaba'u. Nah, berarti ini huruf ketiga apa? Bentuk yang ketiga. Fi'il madhi bentuk yang ketiga. Artinya mereka, domirnya hum begitu. Ittaba'u, mereka telah mengikuti. Nah, kemudian amanu juga sama. Amana, amanu itu huruf bentuk ketiga. Jadi dia domirnya hum, ya sama dengan ittaba'u, domirnya juga hum. Kemudian al-mu'minin ini isim mushtaq dari kata amana. Amana fi'il madinya ya, mu'minin itu bentuk isim fa'il dan di sini adalah jamak mudzakkar
salim. Mukminin jamak mudzakkar salim, musyrikin juga jamak mudzakkar salim. Jadi ini terkait dengan ilmu tasrifnya. Adapun ilmu nahunya ada i'rab di sini. Ya, ada tentunya isim yang mabni dan ada isim yang mu'rab. Ada yang tetap dan ada yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya ya, atau yang disebut dengan dia mu'rab. Baik, mungkin demikian penjelasannya. Jika ada tambahan atau hal yang ditanyakan sebelum dilanjut ke menguraikan individu i'rabnya dari ayat yang kita baca hari ini. Baik, jika tidak ada kita akan bagi. Hari ini yang hadir 8, jadi kita bagi 8 ya. Pertama, makana Ibrahimu Yahudiyan. Yang pertama. Yang kedua, wala Nasraniyan walakin kana. Kemudian yang ketiga, hanifan muslima wa ma kana. Kemudian yang keempat, minal musyrikin ina'ulan nasi. Kemudian yang kelima, bi Ibrahima lalladzina. Keenam, wahadan nabiyyu walladzina amanu. Kemudian yang ke-7, Allahu waliyul mu'minin. Yang ke-8, waddaifatun min ahlil kitabi. Maka Ibrahimu Yahudi. Sekolah lagi. Silakan Pak Mazhar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf nafi mabniun ala sukuni. Sukuni, baik. Kana fi'il madhi mabniun ala fathi. Oke. Ibrahimu isim nama ya Ustaz. Ya, isim nama itu berarti isim ma'rifat marfu. Isim ma'rifat ya. Isim ma'rifat marfu'un ditandai dengan dhammah. Baik. Yahudiyan isim nakirah mansubun ditandai dengan fathah. Dengan fathah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tahir, wala nasraniyan walakin kana. Wa huruf atof mabni ala fathi, la huruf nafi mabniun ala sukuni, nasronian isim ma'rifat mansub Isim ditandai dengan nakirah mansub. isim nakirah mansubun ditandai dengan fathah. Oh ya, isim nakirah ya. Wa huruf atof mabni ala fathi, lakin huruf nafi mabni ala kasri, karena fi'il madhi maklum mabni atas sukun, lakin mabni ala sukun. Baik. Karena fi'il madhi maklum mabni ala fathi. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imran, hanifan musliman wa ma kana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanifan isim nakirah mabni ala sukun. Ini masuk mustad tadi ya. Hanifan isim nakirah mansub cirinya fathah. Mansub cirinya fathah. Ya, baik. Hanifan isim nakirah mansub cirinya fathah. Musliman juga sama ya, ini isim nakirah mabni cirinya fathah, mansub ya, mansub ciri fathah. Fathah. Kalau kita mau tambahkan lagi, hanifan isim nakirah mustaq mansub, begitu boleh itu. Ya, mustaq maksudnya. Ya, mansub. Musliman juga isim nakirah mustaq mansub cirinya fathah. Kemudian huruf mabni ala fathah, huruf atof mabni ala fathah, ma huruf nafi mabni ala sukun,
Karena fi'il madi mabni ala fati. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Awan silakan. Minal musyrikina inna aulan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Min huruf jar mabniun ala fathah. Ala sukun. Kembalikan ke asal. Ala sukun. Ya, Ala sukun. Al musyrikin isim ma'rifat jamak mudzakkar salim. Majrurun cirinya ditandai dengan ya ya Pak Ustaz. Cirinya ya, cirinya ya. Ya. Inna huruf taukid mamniun ala fathah. Aula tadi isim tabdil mamniun. Bukan, isim tabdil mansub. Isim tabdil mansub cirinya fathah. Ya. Nasi isim ma'rifat majrur cirinya kasroh. Aulan nasi jumlah idhofah. Baik. Alhamdulillah. Berikutnya silakan. Ya, sama-sama Pak Awan. Pak Afial. Kemudian tabauhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi huruf jar mabni ala kasrah ya, atas kasrah. Ibrahima isim nama isim ma'rifat ya. Ma'rifat panakil. Ma'rifat. Nama itu semuanya ma'rifat. Nama orang itu ma'rifat. Isim ma'rifat majrur cirinya fathah. Ya, kenapa majrur cirinya fathah? Karena ini isim ghair munsharif yang tidak menerima tanwin. Ibrahim, Aisyah, Fatimah, Utsman itu dia isim yang tidak menerima tanwin. Nah, isim yang tidak menerima tanwin atau ghair munsharif kalau ada huruf jar dia tidak kasroh tapi menjadi fathah. Baiklah. Taukid. Taukid ya. Mabni ala fathah. Oke. Allazina isim ma'rifat mansub mausul cirinya fathah. Atas fathah. Mabni atas fathah. Ittaba'u fi'il madi mabni atas doma. Baik, ainnya doma. Domir muttasil mabni atas doma. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Budi, waha dan nabiyyu walladzina amanu. Dua huruf ataf Ustaz. Huruf ataf mabni atas fathi. Hadza isim isyarah. Ya, mabni atas sukun. An-nabiyyu isim ma'rifat mabni atas isim ma'rifat marfu cirinya. Isim ma'rifat marfu cirinya kasrah. Cirinya dhammah nabiyyu. Nabiyyu ya Ustaz, bukan iya. An-nabiyyu marfu cirinya dhammah. Wa huruf ataf nih Ustaz ya. Wa huruf ataf mabni atas fathi. Alladzina isim ma'rifat mausul mabni atas fathah. Amanu isim fi'il madhi Amanu fi'il madhi mabni atas sukun ini.
Huruf ketiganya mabni atas Doma. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Harti, wallahu waliyul mu'minina. Allahumma waliyul mu'minina. Wa huruf ibtida mabni atas fathah. Allahu isim makrifat. Mansub cirinya domah. Marfu cirinya domah. Waliyu isim nakiroh ya. Nakiroh marfu. Marfu cirinya domah. Al-mu'minin isim mustaq sama mudzakkar salim, majrur cirinya ya. Waliyul mu'minin jumlah Waliyul mu'minin jumlah idzofah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ella, wadda ta'ifatun min ahlil kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Addad fi'il madhi mabni atas sukun Atas fathah. Oh, iya ada tasdidnya Ustaz. Wadad fi'il madhi mabniun atas alal fathi, ta'ifatun isim nakirah marfu, cirinya dhammah, min huruf jar mabni atas sukun, ahli isim nakirah majrur cirinya kasroh, al-kitabi isim ma'rifah majrur cirinya kasroh. Ahlil kitabi isim jumlah idhofah. Baik. Nah, contoh tadi ada wadat itu dalnya tasydid, berarti dia mudha'af, double. Asalnya wadada. Asalnya adalah wadada. Kalau misalkan di sini wadat berarti asalnya wadadat. Wajan fa'alat. Ya, wadadat wajannya fa'alat. Jadi kita akan belajar nanti karena sudah muncul fiil-fiil yang memang yang tadi saya sebutkan di awal. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan ya, ini terkait dengan pemaknaannya. Jadi ayat yang ke-67 68 surah Ali Imran ini berkaitan dengan Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa itu Ibrahim dari banyak klaim dari orang-orang saat itu ya di zaman Rasulullah. Ada yang mengklaim Ibrahim itu sebagai Yahudi, ada yang mengklaim Ibrahim itu sebagai Nasrani. Kalau kita secara logika, Ibrahim itu hidup jauh sebelum adanya Yahudi, jauh sebelum adanya Nasrani. Artinya kalau kita Yahudi dinisbatkan kepada salah satu putra Yakub, berarti Ibrahim itu jauh hidup sebelum putranya Yakub. Dan Nasrani, kalau misalkan orang mengaku-ngaku dinisbatkan kepada Isa, jauh lagi Ibrahim hidupnya daripada Isa. Bagaimana mungkin seorang yang hidupnya duluan bisa jadi pengikut kepada hidup yang belakangan? Itu secara logika gak masuk. Orang yang hidupnya misalkan di tahun 1900 kok jadi pengikut orang yang hidupnya di tahun 2000, itu sangat gak masuk akal. Harusnya kebalikannya, orang yang hidup di tahun 2000 bisa jadi pengikut orang yang hidup di tahun 1900. Itu baru masuk akal. Artinya karena ada masa yang berjalan. Nah, Allah ingin memberikan kepada kita nalar yang sehat bahwa gak mungkin secara sejarah gak mungkin terjadi, dan mereka orang Yahudi, orang Nasrani mengakui Ibrahim itu hidup sebelum Yahudi, sebelum Nasrani. Tapi karena mereka ingin punya legalitas, sebetulnya intinya begini, intinya Yahudi dan Nasrani itu ingin mengatakan, sudahlah Muhammad, kamu ikut Yahudi Nasrani, Ibrahim pun yang kamu gadang-gadang kamu katakan itu dia Yahudi dan Nasrani. Tapi hujah mereka, ya fakta-fakta daripada apa yang mereka katakan itu sangat lemah. Dari sisi sejarah saja lemah, apalagi bukti-bukti yang lainnya. Maka Allah sanggah itu, ya klaim-klaim mereka. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim juga bukan Nasrani, tapi dia adalah seorang yang lurus dan berserah diri, ya seorang Muslim, ya berserah diri, dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, ayat berikutnya menjelaskan, ya jika ini diakui sebagai pengikut Ibrahim, maka inna awlan nasi, sungguhnya manusia yang paling dekat, kata Allah, bi Ibrahim, dengan Ibrahim, kedekatan secara emosional, kedekatan secara spiritual, ajaran, yaitu lalladzi taba'u, ya
pasti yang paling dekat adalah orang yang mengikuti Ibrahim. Siapakah mereka yang mengikuti Ibrahim? Yang mengikuti ajaran-ajaran Ibrahim. Termasuk wahadan nabiyu, dan nabi ini Rasulullah Muhammad. Dia yang paling dekat dengan Ibrahim. Paling dekat dalam dua hal terutama. Pertama secara nasab. Nabi Muhammad itu adalah mengalir di darahnya beliau itu adalah darah Ibrahim. Karena nasabnya tersambung kepada Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua secara spiritual, secara ajaran milah. Karena ajaran Rasulullah SAW di Dinul Islam ini juga banyak ya melanjutkan ajaran-ajaran Ibrahim. Termasuk diantaranya ibadah kurban, ibadah haji, ya. Kemudian ibadah sholat. Nah, itu adalah adalah ajaran-ajaran dari milah Ibrahim. Makanya bahasa di lain di surah An-Nahl itu anittabi' millata Ibrahim hanifah, agar engkau Muhammad mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk ke dalam orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Dan siapa lagi selain Nabi Muhammad yang lebih dekat dengan Ibrahim? Walladzina amanu, ya kita sebagai seorang muslim. Makanya kita dalam sholat ikhwatul iman itu melibatkan dua nama Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala ahli Ibrahim. Jadi disebutkan itu. Itu menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara ajaran Ibrahim dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, maka dalam sholawatnya pun, dalam sholat, seorang muslim itu minimal mengucapkan kata Ibrahim berapa kali, Pak? Subuh sekali, karena tasyahud sekali. Zuhur 2 kali, udah 3 kan? Asar sudah 5. Maghrib 2 kali, sudah 7, Isya 2 kali, sudah 9. Minimal seorang muslim minimal mengucapkan lafaz Ibrahim, mengucapkan nama Ibrahim minimal berapa kali? 9 kali. Ada gak orang yang mengaku sebagai Ibrahim yang saya cuma minimal? Ini rutin loh. Belum lagi sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kita yang yang muakkad, riwayat Aisyah 12, riwayat Ibnu Umar itu 10, katakan 12. Tambah 12 kali, karena 12 kali salam. Di 12 sholat sunnah rawatib. Berarti 9 tambah 12. Sudah 21 kali. Belum lagi kalau kita ada sholat sunnahnya yang ghair muakkad, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya 3. Sehingga totalnya 18. 18 ditambah 9. 27. Kalau kita kaitkan angka, seorang muslim itu ada minimal 9 kali sampai dengan 21 kali sampai dengan 27 kali mengucapkan kata menyebut nama Ibrahim. Itu fakta. Itu fakta itu. Belum lagi kalau sholat tahajud, belum lagi kalau sholat duha. Banyak betul. Jadi ini adalah bagian bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa kita adalah pewaris dan kita adalah yang lebih dekat dengan Ibrahim alaihissalam daripada klaim-klaim mereka Yahudi dan Nasrani. Ya, kita lihat dalam ibadah mereka, ada nggak menyebut nama-nama Ibrahim? Paling dituliskan Abraham, ya kisah itu pun kalau dibacakan kisahnya, kita seorang muslim saya yakin, ya saya bukan yakin, hakul yakin, tidak semua orang yang beragama Islam, tidak semua muslim tahu sejarah Ibrahim, tidak semua. Tapi siapapun yang sholat pasti membaca atau mengucapkan nama Ibrahim, walaupun dia belum tahu sejarahnya secara utuh, tapi mengucapkan itu. Itu fakta. Nah, kemudian berikutnya, Allahu waliyul mu'minin, dan Allah itu adalah pelindung orang-orang beriman. Artinya di sini Allah menjaga originalitas sejarah yang asli, yang sesungguhnya, menjaga fakta yang terjadi. Allah menjaga bagaimana kisah ini secara utuh, ya, tanpa adanya pengurangan, penyimpangan, bahkan adanya penyimpangan Allah sampaikan di Quran ini penyimpangan. Yang benar adalah yang sesungguhnya seperti apa. Itu dijelaskan oleh dalam Quran. Makanya ada pernah meneliti, mengkaji sepertiga Quran itu berisi tentang kisah.
dan Allah itu dari sepertiga Quran itu adalah mewakili kisah-kisah yang selama ini disalahgunakan atau selama ini dikaburkan, sehingga kita sebagai orang muslim punya utuh bagaimana kisah sesungguhnya itu, kita bisa punya gambaran yang utuh, termasuk tentang Ibrahim. Ya, banyak klaim-klaim tentang Ibrahim, tapi kita sebagai seorang muslim yakin bahwa kita adalah yang lebih dekat. Kenapa? Karena Allah pun mengatakan yang paling dekat itu adalah yang mengikuti Ibrahim di zamannya sampai sebelum Rasulullah Muhammad SAW, dan Rasulullah Muhammad SAW dan pengikutnya Rasulullah, kita sebagai seorang muslim. Jadi ada 3 tahapan yang Allah sebutkan sebagai orang yang lebih dekat dengan Ibrahim alaihissalam. Demikian Bapak Ibu, jika ada tambahan atau di sharing diskusi pertanyaan silakan. Kalau Ustaz, Ya. di situ Hanifan Musliman, berarti boleh disimpulkan Ibrahim beragama Islam. Ya, simpulkan dia beragama Islam karena hakikatnya Islam itu adalah tauhid, la ilaha illallah, dia Islam. Kenapa? Islam itu hakikatnya adalah orang yang dia berserah diri, yang tunduk patuh menyerahkan dirinya, mengakui hanya ada satu Tuhan, yaitu la ilaha illallah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu la ilaha illallah, dia muslim hakikatnya sebagai seorang muslim. Cuma kita akan temukan dalam sejarah, terutama di Quran, kata-kata muslim itu Allah ungkap dalam kisah Ibrahim. Ya, dalam kisah Ibrahim kita tidak temukan memang istilah musliman atau muslimah ini itu atau muslimun itu di dalam istilah misalkan zaman Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Nuh, dan kita temukan dalam sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi bisa dipastikan bahwasannya Ibrahim itu seorang muslim. Lalu bagaimana nabi-nabi sebelum Ibrahim? Dia ajaran tauhid. Kalau kita artikan ya tauhid ya hakikatnya dia muslim juga, walaupun tidak disebutkan. Tapi hakikatnya dia adalah muslim. Kalau hubungannya dengan inna dina indallahil Islam, Ustaz? Ya, jadi ada kalimat inna dina indallahil Islam itu sebagai closing statement di dalam Quran. Allah sampaikan setelah Allah turun kepada Nabi dan Rasul yang begitu banyak, maka ditutup dengan Nabi terakhir yaitu Rasulullah Muhammad SAW, dan dengan ajaran yang dibawa yang dikebutkan dengan Islam. Jadi penetapan pengukuhan sebagai ajaran yang Allah turunkan yang dibawa oleh Nabi terakhir yaitu al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Islam itu dia isi masdar dari kata aslama fi'il madinya, yuslimu fi'il mudhari'nya, islaman isim masdarnya, muslimun isim fa'ilnya. Nah, muslimun itu dia ada bentuk tunggal muslimun, bentuk musana muslimani atau muslimaini, dan bentuk jamak mudzakkar salimnya muslimuna atau muslimina. Begitu. Terus ada begini Ustaz, yang menyimpulkan bahwa agama samawi itu hanya Islam gitu. Gimana itu? Ya memang hakikatnya hanya Islam. Ya, hanya Islam hakikatnya. Karena agama samawi itu agama yang dia wahyu, agama wahyu. Ya. Lalu apakah kita sekarang mengatakan bahwa Yahudi Nasrani sama? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah berbeda dengan Quran. Sudah banyak perubahan-perubahan, sudah banyak kata ayat-ayat yang berubah. Bahkan sekarang makanya kenapa turun Quran itu sudah itu cukup diimani saja. Contoh sederhana mungkin gini aja, dalam kita berbangsa dan bernegara itu ada undang-undang. Ya. Jika DPR membatalkan undang-undang sebelumnya karena memang tidak efektif, dibuat undang-undang baru, pertanyaan saya, undang-undang lama berlaku apa enggak? Berlaku apa tidak? Sudah berlaku kan ada undang-undang yang baru. Banyak alasan kenapa diganti undang-undang itu kan. Tapi yang faktanya yang terbaru kan yang dipakai. Termasuk dalam undang-undang misalkan tentang pernikahan. Kan ada undang-undang sama, ada yang baru. Itu yang terbaru yang update. Jadi seperti itu. Jadi di dalam kita beragama juga bahwa memang ada Taurat, ada Injil, ada Zabur diturunkan, tapi itu cukup diimani saat ini. Kenapa? Karena inti ajaran Taurat, Zabur, Injil sudah ada di Quran.
intinya. Termasuk ajaran inti Injil apa? Kita buka surah Maryam. Nabi Isa mengatakan di dalam surah ini, ya, wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan aku diwasiatkan Allah untuk melakukan sholat dan menunaikan zakat semasa aku hidup. Artinya Isa bin Maryam sholat dan zakat. Siapapun yang mengaku pengikut Isa dan Maryam harus sholat dan harus zakat. Di mana adanya sholat dan zakat? Sholat dan zakat adanya dalam dinul Islam, berarti dia Islam. Baik, demikian Pak Budi. Allah alam. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sholatnya kalau dulu sebelum ada perintah sholat 5 waktu itu 2 rakaat ya, Ustaz, katanya. Ya, di dalam hadis yang sahih itu 2 rakaat. Allah yang membawa syariat, ditambahkan yang 2 tambah 1 jadi maghrib, 2 tambah 2 4 ada zuhur, asar dan isya. Yang tetap 2 rakaat adalah subuh. Dan dulu tidak 5 waktu ya sebelum. Ya, dulu itu terbit kalau ingin fajar, kemudian jadi disebutkan hanya beberapa waktu, tapi Allah alam detailnya seperti apa. Ya, tapi jumlah rakaatnya seperti bagaimana itu ada 2 rakaat, riwayatnya menyatakan 2 rakaat. Tapi kalau berapa waktunya wallahu alam. Tapi kalau mengacu kepada sejarah bagaimana dulu Isra Mi'raj Nabi Musa meminta kepada Rasulullah Muhammad untuk meminta keringanan dari 50 waktu menjadi dikurang lagi sampai ke 5 waktu, itu mengartikan ada ulama yang menyimpulkan oh berarti zaman Nabi Musa waktu sholatnya jauh lebih banyak daripada zaman Rasulullah SAW. Bisa jadi kenapa? Karena Nabi Musa telah mengatakan umatku saja tidak akan sanggup melaksanakan 50 waktu. Ya, apalagi Bani Israil terkenal kan dia banyak nanya gitu, tapi gak mau ngamalin, nanya terus seperti itu. Jadi artinya bisa memungkinkan bisa dahulu itu bisa dari 5 waktu atau jadi lebih dari 5 waktu. Allahu a'lam. Kalau salat sunnah yang sebelum duhur sama sebelum asar 4 rakaat itu boleh 1 kali salam, Ustaz? Ya, ada riwayat hadis boleh. Boleh ya. Sama dengan sholat tarawih 4 rakaat 1 salam. Oke. Tidak pakai tahiyat awal ya? Tidak pakai. Jadi tidak ada tasyahud awal. Kalau 4 rakaat langsung bablas paralel 4 rakaat, tidak ada tasyahud awal. Tapi dengan surat semuanya ya 4 rakaat itu. Iya. Karena kan riwayat Aisyah itu 4 rakaat. Itu pun 4 rakaat ada 2 versi, ada 2 kali salam, ada 1 kali salam. Tapi intinya 4 rakaat. Sama dengan kita sholat tarawih itu. Ada yang 4 rakaat langsung 1 salam, ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, begitu. Baik, Bapak Ibu. Demikian. Ya, jika tidak ada, kita di penghujung kajian kita ini kita sama-sama khususkan doakan ya, terutama untuk Bu Ai ya, yang saat ini dirawat di rumah sakit, yang kondisinya kurang sehat, dan semoga dengan doa kita Allah berikan kesembuhan, Allah segera sembuhkan, Allah segera pulihkan. Kita awali dengan niat bahwa niat doa kita khusus untuk Bu Ai dan umumnya untuk kita dan keluarga kita semuanya, dan muslimin muslimat juga seluruhnya. Jadi awal dengan sama-sama membaca istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, ampuni semua dosa dan khilaf kami ya Allah. Ampuni semua dosa dan khilaf kami ya Allah. Dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, muslimin muslimat seluruhnya ya Allah. Ya Allah, di kesempatan ini kami mohon kepadamu ya Allah, khusus untuk saudara kami, ibu yang saat ini sakit ya Allah. Maha kuasa untuk menyembuhkan, maka sembuhkanlah dengan kuasa-Mu ya Allah. Berikan kesehatan agar bisa aktivitas ibadah secara maksimal.
berikan kekuatan lahir dan batin, dan juga semoga dalam sakitnya Engkau menjadikan penebus bagi kesalahan dan khilafnya, sekaligus menambah pahala dan kebaikannya, meninggi derajatnya. Ya Rabbana ya Arhamar Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma Rabbana adhibil ba'sa ishfi anta syafi, la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, kami ini yang ngaji di pagi ini, keluarga kami, dan semuanya saudara-saudara kami diberikan sehat walafiat lahir batin ya Allah. Panjang umur dalam taat dan penuh keberkahan. Ya Rabbana ya Arhamar Rahimin, innaka ala kulli syai'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.